Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang patut untuk kita ucapkan, rasa yang patut kita rasakan pada saat sekarang ini melainkan rasa syukur kita, ucapan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Allah subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmat yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, bahkan yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang berfirman dalam Al-Quranul Karim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak engkau dustakan? Dialah Allah Jalla fi'ula yang mengingatkan kita betapa luar biasanya bersyukur kepadanya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur tambahan atas nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian mengumandangkan, mengumumkan, mengingatkan, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka aku akan berikan tambahan jumlah dan juga keberkahan. Dan barang siapa yang kufur, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka ingat azab Allah sangatlah pedih. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berserta salam sepatutnya tercurahkan senantiasa terus menerus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya umat Nabi Muhammad adalah umatnya yang sering bersalawat sesuai dengan tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah tabaraka taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para malaikatnya. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah selamat. Berikanlah kata selamat. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang amat
hampir sempurna untuk kita, sangat sempurna. Akan tetapi kita mengingat tidak ada yang sempurna kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW dari sisi dakwah beliau sangatlah sempurna. Dari sisi akhlak beliau sangat sempurna. Akan tetapi tidak ada kata kekal. Tidak ada kata tidak jatuh kepada kekeliruan. Nabi pernah keliru. Akan tetapi Rabbuna Jalla fi'ulah langsung mengingatkan. Di antara peringatan yang luar biasa ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan juga Al-Imam At-Tabarani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. An Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari sahabat Sa'd bin Sa'd, dia mengatakan bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu di dunia ini, karena sesungguhnya engkau akan mati. Engkau akan meninggalkan dunia ini. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Dan cintailah siapa yang engkau nak cintai. Karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sesukamu. Fa innaka majziyun bi, karena sesungguhnya engkau akan diberikan balasan sesuai dengan amalan yang engkau lakukan. Wa'lam anna syarafal mu'min, ketahuilah bahwasanya keistimewaan, kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu bil lail, bangunnya di tengah malam melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas, dan kewibawaan seorang muslim adalah ketika dia tidak membutuhkan manusia. Inilah hadis yang saya rasa sangat penting untuk kita telaah, untuk kita perhatikan satu demi satu. Yang pertama, apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, aish ma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu di dunia ini. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau pasti akan mati. Perkataan ini mengingatkan kita bersama bagaimana Nabi SAW dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Umar dengan lantangnya berani mengatakan, barang siapa yang berani mengatakan bahwasanya Muhammad meninggal, aku tebas leher. Maka disitulah Abu Bakar menenangkan seraya membacakan sebuah ayat yang mulia, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau adalah calon mayat, pasti akan mati, pasti akan meninggal, tidak ada yang kekal. Dan sungguhnya mereka akan meninggal juga, mereka akan mati. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma ja'alna min qablika li basyarin min khuld, wa ma ja'alna qablaka li basyarin min khuld, dan kami tidak menjadikan hamba-hamba sebelummu itu kekal. Afa in mitta fahumul khalidun, apakah jikalau engkau meninggal mereka kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjawab pasti akan meninggal. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kematian tidak pernah memandang usia, tidak pernah memandang rupa, tidak pernah memandang jabatan. Oleh karena itu berkaitan sekali ketika Nabi SAW dinasihatkan oleh malaikat Jibril yang berikutnya, wa ahbib
man syi'ta. Cintailah siapapun yang engkau ingin cintai. Cintai. Di dunia ini semasa kau masih hidup, cintai siapa? Istri kamu, suami kamu, anak kamu, bapak kamu, kedudukan kamu, teman-teman kamu, cintailah. Fa innaka mufariqullah. Karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Syi'na am abaina, mau tidak mau, kita akan berpisah. Luar biasa. Siapa yang tidak cinta kepada istri atau pasangannya? Siapa yang tidak cinta kepada anaknya? Siapa yang tidak cinta kepada orang tuanya? Siapa yang tidak cinta kepada orang-orang yang soleh? Tetapi kita akan berpisah di dunia ini, cepat ataupun lambat. Kemudian Nabi SAW diingatkan kembali, wa'mal ma syi'ta. Beramallah sesukamu. Fa innaka majziyun. Karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan apa? Amalan yang engkau amalkan. Sekelas Nabi SAW dibandingkan dengan itu jauh. Nabi SAW pernah berkhutbah karena beliau sangat merespon perkataan sebagian sahabat yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha seraya bertanya tentang ibadah beliau SAW. Yang mana yang satu mengatakan ketika mengetahui ibadah Nabi, ana asum wala uftir, aku berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan ana aqumul lail wala ana, aku akan terus sholat malam dan tidak akan tidur. Dan yang satunya mengatakan wa ana la atazawwaju nisa, aku tidak akan menikah. Karena keinginan mereka lebih semangat menurut mereka daripada Nabi SAW. Disitulah Nabi ketika mengetahui perkara tersebut, Nabi SAW mengingatkan, ana akhsyakum lillah wa atqakum lah, kata Nabi SAW. Aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara kalian, dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Yang paling bertakwa adalah Nabi SAW. Tapi sempat-sempatnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi SAW. Di sana ada sesuatu yang tersirat bahwasanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala setelah sepeninggalnya Nabi SAW banyak yang akan melakukan amalan-amalan, ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak orang-orang yang mencintai Nabi SAW klaimnya, akan tetapi mereka mencintai tidak sebagaimana sahabat mencintai Nabi SAW, tidak sebagaimana tabi'in mencintai Nabi SAW, tidak sebagaimana tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang saleh mencintai Nabi SAW. Jamaah kaum muslimin terhormati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita mengetahui bahwasanya kehidupan tidak akan pernah kekal, kecintaan kita kepada saudara kita tidak akan pernah mengekalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita terus hidup dan akan selalu bersamanya. Akan tetapi ada suatu hal yang tidak akan berpisah dari seorang hamba. Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyitu salatan, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti seorang mayit nanti ketika kita telah mengetahui bahwasanya kita pasti akan mati, dibawa ke liang kubur, yang mengikuti kita ada 3. Yang pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah harta pernak-pernik kita, yang ketiga adalah amalan kita. Apa kata Nabi SAW? Fayarji'u ithnan, yang 2 akan balik, tak nak bersama kita lagi, tidak akan mau bersama kita lagi. Wa yabqa wahid, dan akan tinggal satu hal. Yarji'u ahluhu wa malu, keluarga kita yang kita hidup dengannya, yang kita kasih sayang dengannya, ketika kita sudah masuk dalam liang kubur, dia akan meninggalkan kita. Mereka akan meninggalkan kita senangis-nangisnya, mereka akan meninggalkan kita. Harta yang kita kumpulkan siang dan malam kita bekerja, kerja lembur siang dan malam, bahkan mungkin dan nasallallahu salamata wal afiyah, naudzubillah, sampai meninggalkan waktu sholat yang tepat demi mencari dunia dan dunia. Kemudian dikubur, kita tidak ditemani oleh harta tersebut. Wa yabqa amalu, dan yang akan tinggal adalah amalan kita. Oleh karena itu luar biasa hadis ini mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita kecintaan kita kepada dunia dan dunia, dan mengingatkan kita tentang amalan kita lah yang akan menemani kita
sampai ke liang lahat, sampai ke kubur, amalan kita yang akan menemani kita. Maka barang siapa yang beramal dengan baik, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan yang serupa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan yudha'if lanal hasanat, melipat gandakan kebaikan demi kebaikan. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan dengan kejelekan, maka kejelekan tersebut akan setimbal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita ganjaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang selalu ingat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang sedang dalam perjalanan, dan udda nafsaka minal kubur, pastikan ingat bahwasanya diri kalian termasuk penghuni kubur. Tidak kemarin, bisa jadi hari ini. Tidak hari ini, bisa jadi besok. Tidak hari besok, bisa jadi minggu depan. Terus semuanya tidak ada yang mengetahui. Setiap kita pasti akan mati. Setiap kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah amalan dari malaikat Jibril, yang mana amal ini sangat luar biasa membantu kita jamaah sekalian untuk mengingat apa? 3 perihal yang telah kita diingatkan oleh malaikat Jibril. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun salat malam. Jamaah kaum muslimin, pernahkah kita bangun salat malam kemudian kita merasakan bahwasanya tidak ada selain kita dengan Allah tabaraka wa taala? Tidak ada selain kita dengan Allah tabaraka wa taala. Istri kita yang kita cintai masih tidur, anak kita yang kita cintai masih tidur. Kita sendirian sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan itu akan mengingatkan kita tentang kematian. Gelapnya malam akan mengingatkan kita dengan gelapnya kubur. Bagaimana kita bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita menjadi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri-ciri tanda-tanda orang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mana orang-orang beriman itu jauh lambung mereka dari tempat-tempat tidur, yang mana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk, menangis mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka diberikan oleh Allah mereka infakkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'in nas. Ini sangatlah penting. Kehidupan kita bersosialisasi sangatlah penting. Bagaimana apabila kita ingin orang segan dengan kita, maka kita tidak boleh butuh dengan manusia. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'alluq billah, tawakkal 'ala Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan hati. Karena sejatinya orang yang kaya adalah orang kaya hati, bukan kaya harta dan dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bersama, setelah kita mengingat bersama bahwasanya kematian pasti akan datang, apapun yang kita lakukan kematian pasti akan datang. Kemudian bagaimanapun kita cinta terhadap dunia ini, pasti kita akan berpisah, dan apapun yang kita amalkan di dunia ini pasti kita akan mendapatkan ganjarannya di akhirat. Dan setelah kita mengetahui bahwasanya qiyamul lail, bangun salat malam itu merupakan kemuliaan, maka mari kita gencarkan salat malam, salat setiap malam minimal 1 rakaat witir. Kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia, jangan kita bersandar kepada manusia, jangan kita ta'alluq kepada manusia, karena tidak ada yang bisa memberikan kita manfaat yang menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.